Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman baik semua ya. Kali ini saya masih mencoba ChatGPT. Ini adalah AI di mana interface-nya adalah seperti chat ya. Jadi dia akan menjawab sebuah pertanyaan kita. Memang ada limitasinya ya teman-teman ya. Ini kita bisa baca di sini ada limitasinya. Tapi kita coba aja karena untuk bidang-bidang kreatif dia sebenarnya cukup bagus juga ya. Tetapi nanti kita akan coba seperti apa, sekreatif apa ya. Nah, kali ini saya ingin mencoba membuat sebuah lagu. Jadi contohnya buatkan lirik lagu yang bertemakan keindahan alam Indonesia. Mari kita tunggu jawabannya seperti apa. Wah, kreatif juga rupanya dia ya. Tapi kita ingin coba lihat seberapa kreatif dari apa yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT ini ya. Saya akan mencoba memverifikasi apakah ini betul-betul kreatif dengan mencari di Google bait pertamanya ya. Coba kita lihat di sini. Jadi kalimatnya adalah di bawah terik mentari dalam dekapan alam indah terlihat gemerlapnya air terjun membuatkan hati ini kagum. Ini membuatkan hati ini kagum. Ini rasanya rada aneh ya dibacanya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, dari pencarian ini sepertinya tidak ada yang cocok ya. Artinya mungkin memang betul-betul ini kreativitas dari ChatGPT ini ya. Dia bisa membuat lirik lagu yang betul-betul unik ya. Nah, contohnya saya ingin minta buatkan versi lain. Lengkap dengan chorus dan refrain. Ini di bawah terik mentari, kalau ini di balik kabut pagi yang menawan. Nah, ini udah ada refrainnya. Ini bait pertama, refrain. Sebentar. Hmm. Di balik kabut pagi yang menawan tersimpanlah keindahan alam yang tiada tara. Hamparan sawah, pegunungan hijau, menjadi saksi bisu akan kekuasaan sang pencipta. Boleh juga ya. Tapi kalau ini tersimpanlah ya. Seharusnya tersimpan aja gitu ya. Nggak usah pakai tersimpanlah. Sebentar. Kalau dari refrainnya udah betul sama. Tapi kalau dari baitnya, bait pertama sama bait kedua, oke. Cuma ini ya baris keempatnya kenapa lebih pendek ya? Jadi ini nggak nggak cocok ya. Nadanya nanti agak bingung ini, ya kan? Karena ini eh, barisnya panjang, ini pendek, ya kan? Jadi agak bingung ini nanti menyanyinya. Hamparan sawah, lepas beban. Nah, ini kan lebih pendek kan? Hamparan sawah. Ada 5 ya, 5 suku kata. Lepas beban. Nah, ini kan cuma 4, ya kan? Pegunungan hijau 6. Hilang
hilangkan penat 5. Jadi ini sama ini beda ya. Jadi bait pertama ini lebih panjang daripada bait keduanya. Jadi nanti nyanyinya agak bingung ini. Coba ini bait ketiga. Nah, bait ketiga, wah ini lebih panjang lagi nih, ya kan? Dari baris pertamanya aja udah panjang banget nih. Kita punya tanggung jawab menjaga kelestarian, ya kan? Lindungi alam, tanah kelahiran. Oke lah, masih masih bisa lah ya. Tapi yang ini panjang banget nih, ya kan? Nah, ini yang baris ketiganya juga panjang banget ini, ya kan? Ini beda sama yang di sini, lepas beban, hilangkan penat. Ya kan? Ini 4 sama 5 suku kata. Ini panjang banget. Biarkan ia terus hidup, berkembang dan bertumbuh. Sebentar. Ini seperti puisi ya. Jadi oke lah, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kalau kita bikin lagunya kreatif sebenarnya dibikin masuk-masuk aja ya bisa ya. Entah ada yang eh, dipotong-potong gitu ya atau menjadi latar belakang atau gimana gitu ya. Itu bisa aja sih sebenarnya sih. Tapi it's okay. Kita anggap aja ini valid ya. Tapi kalau kita search di Google ya, contohnya di sini ya bait pertama. Soalnya kan kita kalau misalnya membuat lagu ini kita harus cari dulu memang apakah dia ngambil dari internet atau enggak ya. Ternyata enggak. Jadi di balik kabut pagi yang menawan enggak ada. Ini kita lihat ya. Ini ada kata-kata yang dicoret di Google ini berarti dia tidak mengandung kata-kata ini. Jadi kalau kita ingin mencari yang betul-betul exactly the same, sepertinya nggak ada karena ini ada beberapa kata-kata yang dicoret. Jadi unik juga ini ya. Jadi apa yang sudah dibuat ChatGPT ini unik. Oke, kita tanya lagi. Buatkan progresi chord-nya. Oke, A minor. Ya, ini kesukaan saya ini A minor nih. Intro A minor F C G. Bait pertama. Oh, bait pertama cuma ditulis begini doang. Berarti ini selama 4 baris ini, sorry. 4 baris ini progresinya disamakan semua ya. A minor F C G, A minor F C G, A minor F C G. Tuliskan chord di atas lirik lagunya. Oke. Intro. Nah, gimana liriknya? Nggak ditulis. Oke. Oke. Oke, saya kebetulan ini sedang jauh dari gitar, jadi saya nggak akan coba ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk proses kreatif kayaknya sih dia oke juga ya, bisa kita minta buatkan lirik lagunya gitu ya. Di balik kabut pagi yang menawan, tersimpan, ini nggak usah pakai lah ya, tersimpan keindahan alam yang tiada tara, hamparan sawah, pegunungan hijau. Mungkin kita harus beberapa lakukan perubahan ya. Hamparan sawah di pegunungan yang hijau atau nan hijau gitu ya, menjadi saksi bisu akan kekuasaan sang pencipta. Oke, ini keren juga ya. Jadi teman-teman kalau bikin lagu bingung gitu ya, bingung mau tentang apa ya, kita bisa tanya ChatGPT aja ya teman-teman ya. Rasanya sih nanti akan banyak pencipta lagu karbitan gitu ya. Sepertinya saya ingin coba bikin lagu juga menggunakan ChatGPT ini ya. Kalau kita lihat
chordnya sih, atau kita coba ya, kita coba buatkan nadanya. Oke, apa jawabannya? Oke. Pop acoustic ya, oke. Tuh, diajarin kan cara bikin lagunya, ya kan? Lagu yang bertemakan keindahan alam Indonesia bisa diiringi dengan melodi yang indah dan menenangkan. Beberapa pilihan genre yang cocok untuk lagu ini adalah antara lain pop akustik, folk, atau ballad. Untuk nada intro, dapat dimulai dengan melodi yang sederhana dengan akord gitar seperti A minor, F, C, dan G. Pada bagian verse dan chorus, melodi dapat dibuat lebih kompleks dengan suara vokal yang melambat dan dinamis. Oke, oke. Tuliskan nada untuk... Kalau tadi kan buatkan ya, dia menolak untuk membuatkan nada. Jadi saya minta aja tuliskan nada untuk intronya gitu ya. Nah, kita maksanya pelan-pelan aja teman-teman ya, supaya ChatGPT bisa bikinkan nadanya. Oh. Berikut adalah notasi solmisasi untuk nada intro yang dapat dimainkan dengan gitar atau instrumen lain. Sol, mi, do, sol. Oke, sol, mi, do, sol. Intronya pada A minor, F, C, G. Sol, mi, do, sol. Oke lah. Bisa masuk sih sebenarnya sih. Sol, mi, do, sol, sol, mi, do, sol, sol, mi, do. Oke. Nanti kita coba ya seperti apa lagunya ya. Tuliskan nada untuk bait pertama. Oke. Sorry. Y, kok sama? Oh, beda, beda. Ini akhirnya beda. Sol, la, si, do, si, la. Oke. Tuliskan not angka untuk intro. Nah, ini saya tanyanya rada ngeyel ya, jadi harus dikejar terus nih. Ini bukan angka ya guys. Oke. Oke, jadi sebenarnya sih ChatGPT ini masih bisa membantu kita untuk membuat lirik lagunya ya, tetapi lirik lagunya ini memang harus kita modifikasi. Ada beberapa kata yang mungkin tidak terlalu tepat ya, contohnya tersimpanlah. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga tersimpanlah ya, tapi kurang puitis gitu ya, jadi seharusnya tersimpan aja. Tersimpan keindahan alam yang tiada tara, hamparan sawah di pegunungan nan hijau. Nah, contohnya begitu sih ya. Karena kalau ada koma di sini ini untuk jadi lagu ini agak mungkin kurang nyaman gitu ya. Menjadi saksi bisu ini sebenarnya udah keren banget nih. Ini bait pertama ini udah keren banget sebenarnya. Tinggal kita ubah dikit-dikit ya. Refrennya Indonesia negeriku tercinta, indahnya ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Berkelana sejauh mata memandang. Kau menawan hati, kau mempesona jiwa. Oi, keren banget ini. Wow, wis. Wih, teman-teman, jangan pakai kalau bikin lagu jangan pakai ini ya, lirik ini ya. Ini lirik ini udah buat saya ya. Karena saya minta tolong ChatGPT ya. Tapi teman-teman nanti kalau mencoba kayaknya sih akan beda lagi sih. Isinya akan beda lagi. Karena ini pun yang pertama seperti ini ya. Ini sudah berbeda. Jadi sebenarnya dia bisa membuat berbagai variasi untuk tema yang sama. Jadi contohnya kalau saya membuat tema keindahan alam Indonesia, mungkin teman-teman kalau akan mencoba dengan tema yang sama, mungkin isinya akan berbeda ya. Nah, cuma ini kok kurang
kurang optimis ya di sini. Saya kurang suka karena di bawah terik mentari, wah kesannya kok menderita gitu ya. Padahal seharusnya kan positif ya. Tetapi memang lirik berikutnya sih dalam dekapan alam indah gitu ya, membuat hatiku kagum. Terlihat gemerlapnya air terjun membuatkan, seharusnya membuat aja ya, membuat hati ini kagum. Oke. Bersahaja dengan keindahan, ini juga kesannya pesimistik. Kalau ini kesannya menderita, ini kesannya pesimistik ya. Karena bersahaja, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi sebenarnya kalau keindahan alam itu menurut saya sih tidak bersahaja ya, karena warnanya saja sudah melimpah ya, bunga-bungaan lah ya kan, warna-warni lah kembangnya, itu tidak bersahaja menurut saya. Jadi kalau dia menulisnya di sini bersahaja ya mungkin pesimistik kesannya ya kan. Tapi entah juga sih, itu pendapat saya aja sih ya, mungkin pendapat teman-teman juga akan berbeda ya. Alam mempesona sepanjang jalan, nah hmm, ini berarti sedang dalam perjalanan ya. Tapi ini di bawah terik matahari ya. Mungkin dalam perjalanan mungkin masih bisa melihat keindahan alam ya. Cuma harus hati-hati kalau naik mobil ngebut gitu ya. Sepanjang jalan kemudian lihat alam, hati-hati aja. Nanti malah malah matanya terpaku melihat keindahan alam, malah nanti tidak fokus di jalannya gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya sih, ini sekedar apa sih, puisi yang dibikin lagu ya. Menurut saya sih nggak apa-apa juga sih, relatif juga ya. Tapi nggak tahu, mungkin saya orangnya terlalu berpikir yang nggak penting-penting, overthinking istilahnya ya. Jadi dianalisa juga ini bait-baitnya ya. Nah ini oke lah di air terjun, tetapi ini di pantai ya kan. Mungkin ini scene-nya berbeda ya. Scene-nya berbeda, apa sih namanya ya? Ada di scene yang berbeda. Jadi kalau di sini sedang di perbukitan yang ada air terjunnya gitu kan. Kemudian ini sedang ada di jalan gitu ya. Kalau ini ada di pantai gitu kan. Pasir putih kan di pantai kan. Nah, di pantai dekat launan. Terus habis itu pergi ke gunung. Oke, ke gunung, ada kebun teh. Ya, ini mungkin pas pas lagi outbound gitu ya atau hiking gitu ya. Oke. Oke lah, ini mungkin dia mencoba menggambarkan semua scene dari Indonesia ya. Oke, is oke, nggak apa-apa. Nah ini kita wariskan keindahan Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya, relatif juga ya, nggak harus nyambung-nyambung semua juga nggak apa-apa kalau konteksnya lagu atau lirik atau puisi ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi cukup kreatif juga ya teman-teman ya. Tetapi saya sih rasanya cocok yang di sini ya. Ini cocok sekali ini. Ini cocok ini. Yang contoh kedua ini cocok. Oke, karena ini konsisten ya, konsisten. Ini menurut saya aja sih ya. Jadi dia lagi menikmati mungkin di hamparan sawah di bukit ya atau di gunung ya. Jadi ada hamparan sawah di pegunungan gitu kan. Nah, di sini ada air terjunnya gitu kan. It's okay. Nah, ini berkelana sejauh mata memandang. Berarti dia tidak sedang jalan-jalan atau tidak berkendara ya, tapi mungkin dia sedang merenung gitu ya, sedang di bawah pohon mungkin merenung dia. Jadi dia berkelananya itu dengan mata, dia memandang sejauh mata memandang. Ya, it's okay, it's okay. Nah, oke, cocok, cocok. Ini yang lirik kedua ini cocok. Mungkin nanti kita perlu juga sesuaikan kata-katanya, dicocok-cocokin jumlah suku katanya sehingga bisa kompatibel gitu ya. Atau kalau tidak kompatibel pun ya nanti mungkin harus ada improvisasi ya. Karena ini panjang, ini pendek gitu ya. Ini pendek, ini kan lirik oh sorry, ini referen, jangan dibandingin sama referen ya. Ini bait ini dibandingin sama bait ini. Contohnya ya. Bait pertama
dengan bait kedua. Ini kan bait pertama panjang-panjang, bait kedua pendek-pendek. Bait ketiga panjang-panjang lagi. Jadi kita tentu akan ngikut yang panjang-panjang. Sedangkan yang pendek ini nanti bisa dipanjangin nadanya gitu ya. Mengalun gitu, atau mengalun. Entah nanti gimana caranya. Oke, udah dibuatkan juga chordnya, progresi chordnya udah. Intronya juga. Intronya kalau intronya satu bait bisa dibikin seperti ini. It's okay ya. Oke, rasanya keisengan saya kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Teman-teman juga nanti mungkin perlu juga mencoba ChatGPT ini untuk membuat lirik lagu lah, atau bikin puisi lah, atau bikin cerpen lah. Nggak tahu nanti kalau bikin cerpen itu bisa sepanjang apa ya. Tapi menurut saya sih cukup menarik ya. Cukup menarik. Mungkin kita bisa dibantu oleh AI ini untuk memicu kreativitas kita ya. Walaupun nanti hasil akhirnya mungkin akan berbeda, tetapi dia sudah bisa memicu sisi kreativitas kita gitu ya, supaya kita nggak bengong aja di rumah gitu ya. Kita mau bikin lagu lah atau apalah, kita bisa dibantu dibikinkan liriknya, chordnya. Tapi kalau saya lihat chordnya ini sih sebenarnya progresinya sih progresi yang umum ya, jadi nanti harus betul-betul main nadanya seperti apa gitu supaya berbeda dengan lagu lain gitu. Karena kalau saya lihat sih sepertinya sih generik sekali ya. A minor, F, C, G ini progresi yang generik sekali sih sebenarnya, ya kan? Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa klik like ya. Kalau belum subscribe, mohon di subscribe juga supaya saya semangat membuat konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Dah.